Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Teman dan sahabat semuanya dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Hasyiah Al-Bajuri terhadap Fathul Qarib ya. Ini sudah lama saya nggak baca, insya Allah akan kita lanjutkan. Ini saya menggunakan kitab PDF cetakan Darul Minhaj. Alhamdulillah, sudah di halaman 183. Qala al-musannifu wasyarihu wal muhasyi rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihim fid dharaini amin ya rabbal alamin. Jadi sebelumnya, ini ulangan sedikit. Sebelumnya dalam kitab Matan Takrib, dalam kitab Fathul Qarib, air dibagi 4 kelompok. Kelompok pertama namanya tahirun mutahhirun ghairu makruhin. Suci, menyucikan, tidak makruh digunakan, baik pada badan atau pakaian, yaitu air mutlak. Kemudian yang kedua tahirun mutahhirun makruhun. Air suci, menyucikan, namun hukumnya makruh digunakan pada badan, enggak makruh pada pakaian, yaitu air musyammas ya namanya, ma'ul musyammas. Air yang dipanaskan oleh sinar matahari, di mana air itu berada dalam tempat seperti besi, tempat-tempat yang berkarat. Adapun air yang dipanaskan matahari berada dalam kolam, dalam sumur di laut, enggak apa-apa. Nah, sekarang kita masuki kelompok yang ketiga. Wal qismu salisu tahirun fi nafsihi ghairu mutahhirin li ghairihi. Dan bermula kelompok yang ketiga dari 4 kelompok, itu tahirun air yang suci pada dirinya air, ghairu mutahhirin lagi tidak bisa menyucikan, tidak bisa menghasilkan kesucian li ghairihi bagi lainnya air. Bahwa dianya air suci tidak menyucikan, itu al-ma'ul musta'malu, air yang digunakan akan dianya air pada rafa hadas. Ini yang kelompok yang ketiga. Suci, tidak bisa menyucikan, yaitu air yang sudah digunakan dalam rafa hadas. Nanti penjelasan panjang lebarnya, kita baca hasyiahnya. Qauluhu wal qismus salisu. Bermula ucapan syarih dan qismus salisu. Innama sarraha syarihu bilafdi al-qismu fis salisi warrabi'i dunal awwali wasani. Bermula ucapan syarih wal qismus salisu itu innama, hanya saja menjelaskan oleh syarih dengan lafadz kisim pada yang ketiga dan keempat. Dunal awwali wasani, ketiadaan pada kelompok pertama dan kedua. Kenapa? Li'anna kullan minas salisi warrabi', karena tiap-tiap dari yang ketiga dan yang keempat kismani itu ada 2 pembagian. Maksudnya begini. Di sini beliau menjelaskan dan bermula kelompok yang ketiga, air yang ketiga. Kenapa beliau menambah wal qismus salisu? Padahal sebelumnya enggak ada wal qismul awwalu, wal qismus sani, enggak ada. Langsung aja di atas kita lihat. Ya, misalkan mana? Yang pertama, yang kedua. Langsung wasani ya. Bermula yang kedua itu tahirun mutahhirun makruhun. Di atas juga wal awwalu, yang pertama itu air suci mutahhirun ghairu makruhin. Wasani tahirun mutahhirun makruhun. Enggak ada tambahan wal qismus sani. Enggak ada kata kisimnya. Sedangkan di pembagian atau kelompok air yang ketiga dan keempat, syarih menggunakan kata kisim. Nah, ini yang mau dibahas di sini. Wal qismus salisu, ada tambahan kata kisimnya. Kemudian yang keempat juga. Ini penting karena kita belajar ibarah ya. Nah, mana wal qismur rabi'un? Jauh.
Jauh wal kismur rabi'u kan? Ada kisimnya juga. Nah, itu. Nah, ini beliau akan memberikan alasannya. Nah, itu penting. Makanya beliau di sini menjelaskan dan bermula ucapan syarih wal qimusalisu itu innama hanya saja menjelaskan oleh syarih dengan lafadz kisim pada kelompok yang ketiga dan keempat dunal awali wasani ketiadaan pada kelompok pertama dan kedua. Alasannya li'anna kullan minas salis. Karena tiap-tiap dari kelompok yang ketiga dan yang keempat kismani itu ada dua macam. Artinya pembagian air yang ketiga ini dibagi dua lagi. Pembagian air yang keempat juga dibagi dua lagi. Jadi air secara umum pertama dibagi 4, 1, 2. Kemudian kelompok ketiga ada dua macam. Kelompok keempat juga ada dua macam. Sementara kelompok 1 dan kelompok 2 enggak dibagi-bagi. Makanya enggak perlu kata walkismu. Ini beliau menjelaskan sedikit. Fasalisu yang kasimu ilal musta'mali wal mutaghayyiri. Maka bermula kelompok yang ketiga nanti. Itu terbagi air yang ketiga kepada musta'mal dan kepada air yang berubah. Kelompok ketiga kita ingat di atas. Air yang suci tidak menyucikan. Suci tidak menyucikan yaitu air yang musta'mal. Air yang digunakan. Digunakan pada rafa' hadas. Air musta'mal berarti suci dia tapi tidak bisa menyucikan lagi. Dan air yang berubah nanti. Air berubah dengan benda suci. Air kita taruh kopi jadi air kopi. Itu masih suci bisa diminum cuma tidak bisa menyucikan. Ada dua macam. Wa majmu'uhuma huwal qismus salisu. Dan bermula kumpulan keduanya. Keduanya air musta'mal dan air yang berubah. Dianya majmu', dianya kumpulan keduanya itu qismus salis. Itu kelompok yang ketiga. Jadi di kelompok yang ketiga ini ada dua macam air. Air yang musta'mal. Baik nanti musta'mal pada rafa' hadas atau musta'mal pada rafa' menghilangkan najis. Kemudian yang kedua air yang berubah. Warrabi'u yang kasimu ilal qalil alladhi halat fihi najasatun wal kasirul mutaghayyiru bin najasati. Dan bermula kelompok yang keempat pun itu terbagi ia kepada air yang sedikit, sedikit alladhi yang halat, yang jatuh dalamnya sedikit oleh najis dan oleh yang banyak wal kasiri kita baca antah kepada kalil. Dan yang keempat itu terbagi ia kepada air yang banyak yang berbahaya dengan najis. Jadi kelompok yang keempat nanti air yang tidak suci tentunya juga tidak menyucikan. Yaitu air najis. Di mana air najis itu nanti dibagi dua. Ada air sedikit yang kejatuhan najis ke dalamnya. Najis yang tidak dimaafkan. Jadilah air itu bernajis. Ataupun yang kedua air yang banyak. Air yang banyak yang berubah dengan sebab najis. Kedua-duanya ini masuk dalam kelompok yang keempat. Wa majmu'uhuma huwal qismur rabi'. Dan bermula kumpulan keduanya. Keduanya air sedikit yang kejatuhan najis, air yang banyak yang berubah dengan najis, itulah namanya kelompok yang keempat. Ini alasan beliau menambah wal qismus salisu. Gak langsung menyatakan wasalisu. Karena kelompok yang ketiga dibagi dua, ada dua macam air maksudnya. Kelompok yang keempat juga ada dua macam. Dan bermula kelompok yang ketiga itu air yang suci pada dirinya. Ghairu mutahirin lagi tidak bisa menyucikan bagi lainnya air. Kita lihat apa maksud suci pada dirinya. Kita baca semuanya insyaAllah. Qauluhu tahirun fi nafsihi. Bermula ucapan syarah itu yang suci pada dirinya air. Ay fi zatihi. Suci pada zatnya air. Zatnya air, materi air itu suci. Biqata'in nadri an ghairihi dengan tidak melihat dari selainnya air. Kita melihat kepada air itu aja. Dia suci. Apakah itu air curian, air segala macam tanpa dilihat. Yang penting kita lihat kepada air itu suci, udah. Kemudian dia tidak bisa menyucikan nanti itu masuk kelompok ketiga. Fayahillu isti'maluhu fima yatawakafu 'ala tahiriyyati faqat ma'al karahati. Maka halallah oleh menggunakannya air. Karena air itu suci, maka halallah oleh menggunakannya air pada yang terhenti ianya di atas suci saja bersama makruh. Karena air ini suci, berarti boleh digunakan pada tempat-tempat yang mensyaratkan suci doang. Enggak mensyaratkan menyucikan. Kasyurbi wat tabkhi. Seperti untuk meminum dan memasak. Air yang kita gunakan untuk minum disyaratkan dia suci. Udah. Air kopi suci. Boleh diminum.
Nah, cuma dia tidak bisa menyucikan, berarti tidak boleh digunakan untuk wudhu, untuk istinja, dan seterusnya. Artinya air itu suci, boleh digunakan pada tempat-tempat yang memang mensyaratkan tahiriyah doang. Enggak mensyaratkan tahur. Kalau tahur kan menyucikan, mutahhir. Nah itu. Walaupun makro. Misalkan air musta'mal gitu kan. Air sedikit kita wudhu, kita tampung. Jadi air wudhu yang sedikit yang kita tampung tadi dia masih suci. Kalau diminum boleh, dimasak boleh, cuma hukumnya makro. Nah, itu. Qauluhu ghairu mutahhirin li ghairihi. Bermula ucapan syareh tidak menyucikan ianya air bagi selainnya. Apa maksud tidak menyucikan bagi selainnya? Ai ghairu muhassilit taharati li ghairihi. Artinya tidak bisa menghasilkan kesucian bagi selainnya air. Air itu suci, tidak bisa menghasilkan kesucian. Walau kanatit taharatu mandubatan, sekalipun adalah taharah itu sunnah. Air musta'mal tadi, ini ceritanya air musta'mal ya. Suci tapi tidak bisa menyucikan, tidak bisa menghasilkan kesucian walaupun kesucian sunnah. Seperti mandi sunnah. Air wudhu tadi musta'mal kita tampung, kita gunakan untuk mandi sunnah. Sebelum pergi ke Jumat, sunnah mandi. Kita gunakan air musta'mal untuk mandi. Nggak bisa menghasilkan sunnah. Atau kita gunakan untuk wudhu tajdid. Tidak bisa menghasilkan sunnah wudhu. Nah, arti tidak bisa menghasilkan kesucian, walaupun kesucian itu sunnah. Nah, air suci tidak menyucikan, yaitu huwa al-ma'ul musta'malu. Air yang digunakan akan dianya air, di mana digunakan? Fi raf'i hadasin, dalam menghilangkan hadas. Nah, qauluhu al-musta'malu huwa ma'uddiya bihi ma la budda minhu. Air yang musta'mal. Bermula ucapan syarih musta'mal digunakan. Bahwa dianya air yang digunakan itu ma. Yang telah ditunaikan. Ini ma, huwa ini musta'mal. Apa itu air musta'mal? Air musta'mal yaitu ma, air-air uddiya. Yang telah ditunaikan dengannya air ma la budda minhu, akan sesuatu yang tidak boleh tidak darinya ma. Sima syakhsu bitarki amla. Berdosakah oleh seseorang dengan meninggalkannya ma atau tidak? Ibadah tangkana amla, ibadah ada ianya ma atau bukan? Nah, jadi beliau di sini pengen menjelaskan secara umum air yang suci yang tidak menyucikan yaitu air musta'mal. Maksud air musta'mal air yang digunakan. Digunakan untuk apa? Untuk sesuatu yang tidak boleh tidak. Air digunakan untuk sesuatu yang mesti. Apakah orang itu berdosa dengan tidak melakukan itu atau tidak, itu nggak dilihat. Contohnya begini, anak kecil kalau nggak wudhu kan nggak apa-apa. Anak kecil nggak wajib wudhu. Sekarang anak kecil ini si mumayyiz wudhu. Begitu dia wudhu, dia kalau nggak wudhu nggak dosa, tapi dia wudhu. Nah, air bekas wudhu anak kecil tadi itu namanya air musta'mal. Kenapa? Karena ma'uddiya bihi. Sesuatu yang ditunaikan dengannya akan sesuatu yang tidak boleh tidak ibadahnya sesuatu. Namanya wudhu ada rukunnya. Begitu air digunakan untuk rukun wudhu, walaupun dia nggak dosa, kalaupun nggak wudhu, air itu dianggap musta'mal. Itu maksudnya. Asimah syakhsu, ini ada hamzah istifham yang mahdhuf. Apakah berdosakah oleh seseorang dengan meninggalkannya ma atau tidak? Ibadah ada ianya sesuatu atau tidak? Ya, seperti nanti dalam pembahasan seorang muslim menikah dengan wanita ahlul kitab. Ketika ahlul kitab selesai haid, dia harus mandi dulu untuk boleh hubungan dengan suaminya. Jadi air mandi dia itu namanya air musta'mal. Ya, walaupun itu bukan ibadah mandinya dia. Nah, kalau maksud dengan air musta'mal sesuatu yang telah dilaksanakan dengannya akan hal yang tidak boleh tidak, fasyamila ma'a wudu'i shabi, maka masuk ianya air musta'mal akan air wudu anak kecil. Walau ghaira mumayyidin, walau ada ianya anak kecil itu tidak mumayyid. Nah, jadi anak kecil wudu tadi, anak kecil sudah mumayyid, dia bisa wudu sendiri. Walaupun dia nggak wudu, nggak dosa, sekarang dia wudu, air bekas wudu anak kecil, namanya air musta'mal. Walau ghaira mumayyidin, sekalipun ada ianya anak kecil itu tidak mumayyid.
Anak kecil belum memayat. Kalau anak kecil belum memayat, dia nggak sah wudunya. Nggak sah wudunya. Sekarang anak kecil yang belum memayat ini diwudukan oleh walinya. Diwudukan oleh orang tuanya. Air wudhu si sabi yang tidak memayat pun dianggap mustakmal. Tidak boleh kita gunakan kembali untuk wudhu. Ini, walau ghaira mumayyidin, walaupun ada ianya anak kecil tadi tidak memayat. Kalau anak kecil tidak memayat, bagaimana dia wudhu? Bi an wadda'ahu waliyuhu lit-tawafi. Dengan bahwa mewudukan akannya si tidak memayat ini oleh walinya lit-tawaf untuk tawaf. Jadi orang tuanya pergi haji mau tawaf, ada anaknya yang masih kecil. Untuk dibawa ikut tawaf diwudukan oleh walinya. Air wudhu anak kecil itu mustakmal juga namanya. Karena dia telah menunaikan sesuatu yang tidak boleh tidak, yaitu rukun wudhu. Bahwa maka dianya air wudhu si sabi tadi itu mustakmalun. Dianggap mustakmal. Kenapa? Li'annahu uddiya bihi ma la budda minhu. Karena bahwa sungguhnya air itu telah ditunaikan dengannya air akan sesuatu yang tidak boleh tidak darinya sesuatu. Wa in kana la isma alaihi bitarki. Sekalipun ada ianya si sabi tadi, itu tidak ada dosa di atasnya si sabi bitarkihi dengan meninggalkannya wudhu. Nah, itu maksud mustakmal. Jadi beliau pengen menjelaskan air mustakmal itu enggak melulu harus mustakmal pada orang dewasa yang menggunakan. Wa syamila aidan ma'a ghuslil kafirati liyahilla wat'uha walau li ghairi halilihal muslimi ba'dan qita'i haidhiha aw nifasiha. Bahwa mustakmalun dan mencakupi ianya mustakmal pula akan air mandi si kafirah. Ini seorang perempuan kafir, dia mandi dulu. Untuk apa dia mandi? Liyahilla wat'uha. Supaya halallah oleh wataknya si kafirah. Walau li ghairi haliliha, walau bukan untuk halilnya. Halilnya kita katakanlah suaminya, biar enak. Arti halil orang yang halal mengwataknya. Sekalipun ada ianya mandi si kafirah, bagi bukan si halilnya si kafirah yang muslim. Kapan dia mandi? Ba'dan qita'i haidhiha, sesudah selesai haidnya si kafirah atau nifasnya si kafirah. Seorang wanita kafir, dia punya suami muslim. Artinya ini ceritanya muslim boleh nikah dengan ahlul kitab. Walaupun disebut kafirah di sini maksudnya ahlul kitab. Seorang wanita kafirah nikah dengan muslim. Selesai dia haid atau selesai dia nifas, dia boleh berhubungan dengan suaminya, harus mandi dulu. Nah, jadi mandi dia bukan ibadah. Tapi walaupun bukan ibadah, karena dengan mandinya dia telah menunaikan sesuatu, yang sesuatu itu mesti dilaksanakan supaya halal untuk suaminya, itu namanya air mustakmal. Nah, itu maksudnya. Maka mencakup ianya mustakmal pula akan air mandi si kafirah, supaya halal oleh wataknya si kafirah, walau ada ianya mandi bukan untuk suaminya yang muslim. Nah, kapan dia mandi? Sesudah berlalu haidnya atau nifasnya, bahwa maka bermula dianya air itu mustakmal. Kenapa dianggap mustakmal? Li'annahu uddiya bihi ma la budda minhu. Karena sungguhnya air itu telah ditunaikan dengannya air akan sesuatu yang tidak boleh tidak darinya sesuatu. Wa illam yakun ghasluha ibadatan. Sekalipun tidak adalah mandinya si kafirah itu ibadah. Mandi dia nggak dianggap ibadah. Karena ibadah perlu kepada niat. Si kafirah itu nggak sah niatnya. Nah itu. Wa amma qaulu Syekhil Khatib. Adapun bermula perkataan Syekh Khatib Syarbaini ketika beliau membuat hasyiah terhadap Fathul Qarib, hasyiah Iqna maksudnya. Adapun bermula ucapan Syekh Khatib Syarbaini. Syekh Khatib di sana menyatakan litahilla lihali lihal muslim. Supaya halal ianya si kafirah bagi suaminya yang muslim. Kalau di sini kan walau li ghairi halilihal muslim. Kalau dalam kitab Iqna litahilla lihalilihal muslim, supaya halal ianya si kafirah bagi suaminya yang muslim. Falaisa kullun minal halili wal muslim kaida. Maka tidaklah tiap-tiap daripada halil dan muslim itu kaid. Halilihal muslim ini bukan kaid. Nah, yang penting air mandi si kafirah tadi dianggap air mustakmal. Dalam kitab Iqna itu ya tadi ya.
Khatib Syarbaini, hasyiah terhadap Iqna. Ya. Kemudian, air suci tidak menyucikan yaitu air yang digunakan pada rafa' hadas. Maksud pada rafa' hadas pada malabuddamin, pada sesuatu yang tidak boleh tidak. Nah, kemudian kita lihat qauluhu fi raf'i hadasin. Qauluhu fi raf'i hadasin muta'alliqun bil musta'mal. Bermula ucapan syarih digunakan pada rafa' hadas itu muta'allaq dengan musta'mal. Air yang digunakan di mana? Dalam merafa'kan hadas. Hadas yang mana? Beliau menjelaskan hadas ini umum kan, hadasin nakirah fi raf'i hadasin. Bisa hadas kecil, bisa hadas besar. Makanya wala farqa fil hadasi bainal asghari wal akbari. Dan tidak ada perbedaan pada hadas di antara hadas kecil dan hadas besar. Pokoknya air yang digunakan untuk rafa hadas, bila hadasnya sudah terrafa, airnya musta'mal. Berarti air yang digunakan untuk rafa hadas tentunya air basuhan pertama. Kalau wudhu kan 3 kali. Basuhan pertama yang untuk merafakkan hadas. Basuhan kedua dan ketiga tidak lagi untuk merafakkan hadas. Berarti air kedua dan ketiga itu bukan musta'mal namanya. Air pertama doang. Wal muradu fi raf'i hadasin inda musta'milihi. Bermula yang dimaksud itu pada rafa' hadas. Bermula yang dimaksud pada rafa' hadas itu. Di sini khobarnya. Inda musta'milihi di sisi orang yang menggunakannya air. Air yang musta'mal, air yang suci menyucikan, air yang digunakan pada rafa' hadas. Maksud digunakan pada rafa' hadas dalam keyakinan orang yang menggunakan air. Bermula yang dimaksud pada rafa' hadas itu di sisi orang yang menggunakan air. Bukan di sisi kita penonton. Contohnya begini maksudnya. Mazhab Hanafi kalau wudhu nggak perlu niat. Nggak wajib niat. Mazhab Hanafi kalau wudhu nggak perlu niat. Kemudian dia wudhu. Kalau dalam anggapan kita, kan wudhu dia nggak sah. Tapi dalam anggapan dia, yang bermazhab Hanafi tadi, dia wudhu nggak niat, air itu sudah menghilangkan hadasnya. Jadi air wudhu Hanafi sekalipun, walaupun dalam keyakinan kita hadas dia tidak hilang, tapi karena dalam keyakinan dia hadas dia sudah hilang walaupun wudhu nggak ada niat, air wudhu dia itu dianggap musta'mal juga. Karena musta'mal yang disyaratkan di sisi orang yang menggunakannya air. Nah itu maksudnya. Fasyamila ma'a wudhu'il Hanafi bila niyatin. Nah ini. Maka mencakupi ianya ucapan syarih dalam rafa' hadas, akan air wudhu orang Hanafi. Wudhu dengan tanpa niat. Seperti tadi. Seorang yang bermadhab Hanafi, dia wudhu nggak pakai niat. Karena nggak wajib niat. Menurut madhab Hanafi. Air wudhu dia, itu namanya musta'mal. Walaupun dalam keyakinan kita, air itu, wudhu dia nggak sah. Nah, karena yang penting di dalam keyakinan orang yang menggunakan. Maka mencakupi ianya ucapan syarih fi rafa' hadas akan air wudhu Hanafi, wudhu dengan tanpa niat. Li'annahu, karena bahwa sungguhnya air wudhu Hanafi itu ustu'mila. Telah digunakan akan dianya air, fi raf'i hadasin indahu dalam menghilangkan hadas di sisinya Hanafi. Wa illam yarfa'il hadasa indana. Sekalipun tidak merafa' ia akan hadas di sisi kita. Kenapa tidak merafa'? Li'adamin niyah, karena nggak ada niat. Walaupun keyakinan kita bermazhab Syafi'i, dia belum hilang hadasnya karena wudhunya tanpa niat, nggak apa-apa. Wal musta'malu fi raf'il hadasi huwa ma'ul marratil ula fi wudhu'in wajibin au ghuslin kadzalik. Bermula yang musta'mal. Bermula air yang musta'mal pada rafa' hadas itu huwa, dianya air musta'mal itu ma'ul marratil ula, air kali yang pertama pada wudhu yang wajib atau pada mandi. Kadzalik, demikian juga wajib. Seperti penjelasan di atas, air kelompok ketiga, yaitu air suci tidak menyucikan, yaitu air yang digunakan pada rafa' hadas. Maksudnya air kali pertama, kalau dalam wudhu wajib ya. Wudhu wajib, yang wajib pertama doang. Kalau udah rata, yang kedua, ketiga itu nggak musta'mal. Atau air yang digunakan pada mandi juga begitu. Air pertama yang untuk meratakan ke seluruh badan. Nah, air itu kalau ditampung, namanya air musta'mal. Kalau adapun mandi ke selanjutnya, nggak musta'mal.
Bi khilafi ma'i ghairil maratil ula. Dengan sebalik air yang bukan kali pertama. Kali kedua, kali ketiga nggak musta'mal. Wa ma'il wudu'il mandub. Dengan sebalik air wudhu mandub. Kita masih punya wudhu. Kemudian kita wudhu lagi untuk tajdid. Air itu kalau ditampung, nah, ya, itu nggak musta'mal. Karena air wudhu tajdid bukan untuk merafakkan hadas. Karena orang dia nggak berhadas. Sementara air musta'mal pada rafa hadas kan. Wudhu tajdid kan nggak rafa hadas. Berarti nggak musta'mal. Nah itu. Dengan sebalik air yang bukan kali pertama. Dan dengan sebalik air wudhu yang mandub. Awil ghasli kadhalik. Atau dengan sebalik mandi. Mandi seperti demikian. Mandi sunnah. Mandi sunnah ya kan. Nah, enggak musta'mal. Bahwa ghairu musta'malin, maka bermula dianya air yang bukan kali pertama, air wudhu yang mandub, air mandi yang mandub juga, itu enggak dianggap musta'mal. Beliau mengambil kesimpulan biar mudah. Fa'ulima min dhalik, maka dimaklumkan. Maka diketahui dari demikian penjelasan, annahu yushtaratu fil musta'mali ayyakuna ustu'mila fi fardhu taharah. Maka dimaklumkan dari demikian penjelasan bahwa sungguh hal dan sya'an itu disyaratkan pada air musta'mal bahwa ada ianya air itu ustu'milah. Digunakan akan ianya air pada fardhu taharah. Jadi air baru dianggap musta'mal, air itu digunakan pada fardhu taharah. Fardhu taharah basuhan pertama. Di wudu. Dan mandi pertama untuk meratakan seluruh badan pada mandi wajib. Bi khilafi nafliha. Dengan sebalik sunnahnya taharah. Wa in nazarahu, sekalipun menazarkan ia akannya yang sunnah. Jadi air yang digunakan untuk taharah yang sunnah, seperti tajdid wudu, itu enggak musta'mal, sekalipun menazarkan ia akannya sunnah. Sekalipun dia bernazar untuk mentajdidkan wudunya. Walaupun dia bernazar, wudhu tajdidnya tadi, airnya tetap enggak dianggap musta'mal. Karena asalnya sunnah. Walaupun jadi wajib belakangan. Li'annal wujuba aridun. Karena wajib dengan sebab dinazar itu aridun. Datang belakangan, bukan asalnya wajib. Jadi menjadi kait di sini. Air baru dianggap musta'mal, air yang digunakan pada fardu taharah. Memang asalnya fardu. Bukan fardunya disebabkan karena perkara aridu yang lain. Wa yushtaratu aydan ayyakuna qalilan, dan disyaratkan akan dianya air musta'mal pula bahwa ada ianya air musta'mal itu sedikit. Jadi untuk satu air dianggap musta'mal ada beberapa syarat. Syarat pertama digunakan pada fardhu taharah. Syarat kedua air itu sedikit. Arti sedikit dalam bahasa kita enggak nyampe 2 kulah. Kalau air 2 kulah atau lebih enggak ada istilah musta'mal. Ya. Bi khilafil kasir ibtidaan, dengan sebalik air yang banyak pada permulaan. Dari awal sudah banyak air dalam kolam. Kita wudhu dalam kolam. Jadi itu nggak ada musta'mal. Kecuali air wudhu kita tadi, kita tampung terpisah ya kan. Kita wudhu pakai gayung. Walaupun air banyak dalam kolam. Kemudian yang kita gunakan sedikit, tampungannya sedikit. Itu masuk penjelasan sebelumnya qalilan. Bikhilafil kasir ibtidaan, dengan sebalik air yang banyak pada permulaan. Bagaimana maksud dari awalnya udah banyak? Biangkana kullataini fa aksara. Dengan bahwa ada ianya air itu 2 kulah, maka lebih banyak. Nah itu berarti nggak ada musta'malnya. Dengan bahwa ada ianya air itu 2 kulah fa aksara, maka lebih banyak min awalil amri, dari awal urusan. Dari awal kita gunakan memang banyak. Nggak musta'mal. Au intihaan kita atas ibtidaan. Dengan sebalik air yang banyak pada akhirnya. Awalnya sedikit. Air wudhu kita tampung sedikit, lama-lama berkumpul jadi 2 kulah. Suci juga, enggak musta'mal lagi juga. Hilang sifat musta'malnya. Jadi dianggap air suci dan menyucikan. Bagaimana penjelasan? Dengan sebalik air yang banyak pada akhirnya banyak. Awalnya sedikit, akhirnya banyak. Bi'an jumi'al ma'ul musta'malu, dengan bahwa dikumpulkan akan air yang musta'mal, hatta sara kullataini fa aksara, hingga jadi ianya air musta'mal yang dikumpulkan tadi itu jadi 2 kulah, maka lebih banyak. Bahwa ghairu musta'malin, maka dianya air yang dikumpulkan
itu ghairu musta'mal, tidak lagi musta'mal. Wa in qalla ba'da tafarruqihi, sekalipun jadi sedikit ianya air sesudah terpisahnya air. Air wudu kita tampung, kita tampung, kita tampung. Tadinya musta'mal kita tampung, jadilah 2 kulah. Hilang musta'malnya. Kemudian kita pakai lagi jadi berkurang lagi dari 2 kulah. Tetap tidak lagi disebut air musta'mal. Nah, itu. Syarat pertama air musta'mal, dia digunakan pada fardu taharah. Syarat kedua airnya sedikit. Syarat ketiga, wa yushtaratu aidan ayyan fasila anil adwi. Disyaratkan akan dianya air musta'mal pula bahwa terpisah ianya air dari anggota. Air sedikit kita gunakan untuk wudu, kemudian dia sudah terpisah dari anggota wudu. Nah, air yang terpisah itulah air musta'mal. Sudah digunakan. Kalau masih di anggota, belum terpisah, belum sebut hukum musta'mal. Bi khilafihi qabla al-infisali, dengan sebaliknya air sebelum terpisah. Bahwa maka dianya air sebelum terpisah itu ghairu musta'malin, belum musta'mal. Kenapa belum musta'mal? Ini alasannya. Li'annal ma'a madama mutaraddidan 'alal 'adwi la yasbutu lahu hukmul isti'mal. Karena air selama tetap ianya air itu yang mondar-mandir, mutaraddidan. Karena air itu selama tetap ianya air itu yang mondar-mandir di atas anggota badan, itu la yasbutu, tidak sebut baginya air oleh hukum isti'mal. Air selama masih di anggota badan, belum jatuh, belum terpisah, tidak musta'mal. Walidzalik qala Syekhul Khatib, karena itu air selama masih di anggota badan tidak sebut hukum isti'mal. Qala Syekhul Khatib, berkatalah oleh Syekh Khatib dalam kitab Iqna. Faidatun, di sana tertulis. Ini satu faedah. Faidatun hadhi faidatun, ini satu faedah. Al-ma'u madama mutaraddidan alwi la yasbutu lahu hukmul isti'mal. Bermula air itu, selama tetap ianya air itu yang mondar-mandir di atas anggota itu, tidak sebut baginya air oleh hukum isti'mal. Kitab Iqna, jilid 2 halaman 20. Iqna jilid 1 halaman 20. Nah, lanjut. Falau in ghamasal muhdisu fi ma'in qalilin nawiyal wudu'i irtafa'al hadasu wala yasirul ma'u musta'malan ma lam yanfasil anhu. Jikalau menyelamlah oleh orang yang berhadas dalam air yang sedikit. Ada air nggak nyampe 2 kulah di ember ya. Embernya besar. Kemudian dia berhadas. Dia masuk ke dalam ember, dia pun menyelam seluruh badannya. Jikalau menyelamlah oleh orang yang berhadas dalam air yang sedikit. Hal keadaan orang yang berhadas yang niat ia akan wudu. Dia niat wudu ketika menyelam. Irtafa'al hadasu, niscaya terangkatlah oleh semua hadasnya. Wala yasirul ma'u musta'malan, tidak jadilah air itu musta'mal. Malam yanfasil anhu, selama tidak terpisah ianya air darinya. Selama air belum terpisah dari dia, selama dia belum keluar dari ember, air itu tidak dihukum musta'mal. Kan wudu perlu tartib, nggak apa-apa. Tartib itu terjadi dalam waktu yang sekejap. Ya, langsung. Bahkan nggak, orang yang berhadas ini, baik hadas besar atau hadas kecil sebenarnya. Orang mandi junub juga boleh. Nah, orang mandi junub. Cuma kalau orang mandi junub ketika masuk ember, mau menyelam, nggak niat dulu, masuk dulu. Menyelam dulu baru niat. Nah, kama sorabi Imamul Haramain, sebagaimana yang menjelaskan dengannya oleh Imam Al-Haramain. Wa aqarahu fi syarhil muhadzab, dan mengakui ianya Imam Nawawi akannya ucapan Imam Haramain fi syarhil muhadzab, dalam syarah muhadzab. Nah, karena air tadi belum terpisah. Wa ma masya alaihi Ibnul Muqri min annahu la yartafi'u ghairu hadasil wajah liwujubit tartibi bi khilafil junubi madfu'un bit takdirit tartibi fi lahdatin latifah. Dan berulama yang berjalan kepadanya oleh Ibnul Muqri. Apa yang berjalan kepadanya oleh Ibnul Muqri min annahu, dari bahwa sungguh hal dan sya'an itu la yartafi'u ghairu hadasil wajah, tidak terangkatlah selain hadas wajah. Jadi di sini air yang sedikit tadi, orang yang berhadas menyelam sambil niat wudu, semua hadasnya terangkat sebelum dia terpisah dari air terpisah dari dia. Air itu tidak dianggap musta'mal. Itu pendapat itu diterima oleh Imam Haramain dan diakui oleh Syekh Nawawi.
Ada Syekh Ibnul Muqri, beliau nggak menerima pendapat itu. Berulama yang berpendapat, berjalan kepadanya oleh Ibnul Muqri. Dari bahwa sungguh hal dan sya'an itu tidak terangkatlah oleh selain hadas wajah. Menurut Ibnul Muqri, orang berhadas yang menyelam dalam air yang sedikit, niat wudu, yang terangkat hadas wajahnya doang. Kenapa kata beliau tidak terangkat selain hadas wajah? Karena wajib tertib. Dalam wudu kata beliau wajib tertib. Jadi begitu dia menyelam, niat wudu, hadas wajahnya terangkat. Sesudah itu air jadi mustamal. Menurut Ibnul Muqri. Dengan sebalik orang berjunub. Menurut Ibnul Muqri, kalau orang berjunub nggak apa-apa menyelam, walaupun dalam air yang sedikit. Karena dalam mandi junub nggak disyaratkan tertib. Madfu'on. Khabarma. Berulama yang berjalan kepadanya oleh Ibnul Muqri itu tertolak. Ibnul Muqri menyatakan hanya terangkat hadas wajah karena perlu ada tertib dalam wudu. Itu pendapat ditolak. Dengan apa ditolak? Bitakdiri tartibi fi lahdhatin latifah. Dengan mentakdirkan tertib pada waktu-waktu yang sebentar. Tertib itu bisa ditakdirkan muka dulu, kemudian tangan, dan seterusnya. Nah, bi khilafi ma law igtasala bi ghairil inghimas. Dengan sebaliknya jika lau mandi ia dengan bukan menyelam, ai bisabbi, dituang. Kalau mandi dengan dituang, begitu ambil air dituang. Fa inin fasala anhu, maka jikalau terpisah ianya air darinya seseorang, walau bintiqalihi, walau dengan cara berpindahnya air min adwin ila akhara, kepada yang lain, hukima bisti'amalihi, niscaya dihukumkan dengan isti'amalnya air. Kalau mandi bukan dengan menyelam tapi dengan dituang, air yang diambil dituang ke badan, dituang ke kepala, maka jika terpisah ianya air darinya seseorang, dari kepala terpisah, walau bintiqalihi, walaupun ada ianya intisal dengan berpindahnya air dari anggota kepada anggota yang lain. Air dituang ke tangan kanan. Air yang ada di tangan kanan misalkan lompat ke tangan kiri. Air yang di tangan kiri yang udah lompat, itu mustamal namanya. Karena udah dipakai ya. Walaupun nggak disyaratkan harus jatuh ke tanah. Nah, jadi air berpindah dari satu anggota ke anggota lain, itu dianggap isti'amal juga. Cuma ada pengecualiannya. Kan ada yang tidak bisa dihindari. Dari ujung tangan berpindah ke lengan. Itu belum dianggap mustamal. Naam, kendati pun demikian, air jadi mustamal kalau terpisah. Walaupun berpindah dari satu anggota badan ke anggota yang lain. Naam, kendati pun demikian. Ma yaglibut takadufu ilahi kamin kaffil mutawadhi ila sa'idihi. Wa min ra'sil junubi ila sadrihi masalan falayuh kamu bisti'amalihi. Kendati pun demikian berulama yang galib, yang seringlah oleh berlompatan kepadanya mah. Berulama yang seringlah oleh berlompatan kepadanya mah. Kamin kafil mutawadhi, seperti air dari, kita tambah air, seperti dari telapak tangan orang yang mewudu berpindah kepada lengannya. Begitu kita ambil air dari telapak tangan, kan berpindah ke lengan. Itu belum dianggap mustamal, artinya boleh kita lanjutkan untuk basuh tangan. Pamir raksil junub, seperti yang berpindah dari kepala orang yang berjunub kepada dadanya. Kita siram air dari kepala kan nggak bisa dihindari, pasti masuk ke dada. Jadi air dari kepala yang sampai ke dada nggak mustamal itu. Fala yuhkamu bisti'amali, maka tidak dihukumkan akan dianya air dengan isti'amalnya air. Panjang ini. Wala budda min niyatil muqtadifi mimma'in kalilin lil iktiraf, dan tidak boleh tidak daripada niat orang yang menjeduk dari air yang sedikit, dan tidak boleh tidak daripada niat orang yang menjeduk. Menjeduk dari mana? Dari air yang sedikit, niat lil iktiraf, untuk menjeduk. Jadi air yang sedikit, kalau kita pengen supaya air itu tidak mustakmal ketika kita memasukkan tangan, harus ada niatnya. Niat. Tempat niat di mana? Wa mahalluha fil ghusli, dan bermula kedudukannya niat. Bermula tempatnya niat iktiraf pada mandi, ba'da niyati, itu sesudah niatnya mandi. Wa inda mumasatil ma'i li syai'in min badanih, dan di ketika menyentuh air bagi sesuatu dari badannya seseorang. Tempat niat iktiraf pada mandi sesudah niatnya mandi. Kita berjunub, ada air satu ember nggak nyampe 2 kula.
Kalau langsung kita masukin tangan tanpa niat, itu nggak mustakmal. Nggak mustakmal. Nah, baru dianggap mustakmal, kita udah ambil air dulu sedikit, kucurin ke badan, kita udah niat mandi. Udah niat mandi junub. Baru cuci tangan, udah niat. Kemudian kita masukkan tangan ke ember tanpa niat iktiraf. Nah, itu semua air dalam ember jadi mustakmal ketika kita mengangkat tangan. Ah, disitulah tempatnya niat iktiraf. Bermula mahalnya niat iktiraf pada mandi sesudah niatnya mandi. Kita udah mandi di luar dulu dikit, niat, kemudian mau ngambil lagi air pakai tangan, niatlah iktiraf. Sesudah niat mandi di luar, kemudian ketika menyentuh air bagi sesuatu dari badan kita, ketika kita ambil, masukkan tangan, niat iktiraf. Wafil wudu, dan bermula mahalnya niat iktiraf pada wudu, itu ba'da ghuslil wajah, sesudah basuh wajah. Kita mau wudu nih, mau wudu. Langsung masukin tangan ke ember, itu nggak mustakmal. Karena ya belum basuh muka, baru dianggap wudu kan basuh muka dulu niat. Ya, niat iktiraf pada wudu sesudah basuh muka. Kita udah basuh muka misalkan di luar, udah niat, udah jadi orang wudu. Kemudian kita masukin tangan. Kalau kita masukin tangan nggak niat, berarti air dalam ember itu bisa digunakan untuk tangan doang. Karena tangan kedudukannya sesudah muka. Tapi kalau di situ kita niat iktiraf, boleh air itu kita ambil untuk basuh anggota badan, untuk basuh tangan segala macam. Kemudian kita lanjutkan lagi, itu maksudnya. Bermula niat iktiraf pada wudhu itu sesudah basuh wajah, wa inda iradati ghaslil yadaini, dan di ketika berkehendak membasuh dua tangan. Kalau lam yanwil iktiraf fahina idzin saral ma'u musta'malan. Maka jikalau tidak niat, ia akan iktiraf, akan menceduh ketika itu memasukkan tangan ke dalam air sesudah basuh wajah, saral ma'u musta'malan, niscaya jadilah air itu musta'mal. Nah, ini memang panjang ini. Ini belum. Jadi kelompok ketiga tadi air suci tidak menyucikan ada dua. Ini satu pun belum selesai. Yang pertama air yang digunakan untuk rafa hadas, kemudian yang satu lagi atau air yang digunakan pada menghilangkan najis. Nah, tapi ini sudah 42 menit. Memang panjang. Lanjutkan lagi biar enak nanti lanjutannya. Oke. Yang ketiga, air suci tidak menyucikan, yaitu air yang musta'mal, air yang digunakan pada rafa hadas, izalati najasin, atau air yang digunakan pada menghilangkan najis. Air yang digunakan untuk menghilangkan najis. Sesudah najisnya suci, kemudian air yang kita tampung tidak berubah, nah itu air itu masih suci, tapi tidak menyucikan. Nah itu kesimpulannya. Kita lanjutkan. Qauluhu au izalati najisin. Walau kana ma'fuan anhu, sekalipun ada ianya najis, itu dimaafkan darinya najis. Kadamil baragisi, seperti darah nyamuk-nyamuk. Ada darah nyamuk dikit di badan. Kalaupun nggak dicuci, nggak apa-apa. Kemudian kita ambil air, kita cuci darah nyamuk yang dimaafkan. Air itu kita tampung. Kalau air itu tidak berubah warna rasa, ya kan? Itu air itu masih suci, tapi tidak lagi menyucikan. Walaupun najis yang kita basuh dimaafkan. Fal ma'ul musta'malu fi izalatihi ghairu mutahhir. Maka bermula air yang digunakan akan dianyar pada menghilangkan najis yang dimaafkan, itu tetap tidak lagi bisa menyucikan. Ghairu mutahhir, tidak bisa menyucikan, cuma suci doang. Wa in kanat izalatuhu ghaira wajibatin ibtidaan. Sekalipun adalah menghilangkan najis yang ma'fu, itu tidak wajib pada permulaan. Memang tidak wajib kita mencuci darah nyamuk. Tapi begitu dicuci, air yangnya begitu dicuci, jadi wajib juga. Sesudah terjadi pencucian, hukumnya wajib. Sekalipun adalah menghilangkannya najis, darah nyamuk itu tidak wajib pada awal. Tapi begitu kita sudah lakukan, itu hukumnya wajib. Li'annaha, karena sesungguhnya menghilangkan. Kembali ke idalah. Karena sesungguhnya menghilangkan najis yang dimaafkan, la taka'u, tidak jatuh ianya izalah, kecuali menjadi wajib.
Nah, yang penting air digunakan pada menghilangkan najis. Dan air itu tidak berubah. Nanti ada syarat di depan. Itulah air yang suci, tidak menyucikan. Wal musta'malu fi idzalatin najisi huwa ma'ul maratil ula fi ghairin najasatil qalbiyah. Wa ma usabi'ati fiha. Bermula air yang digunakan pada menghilangkan najis itu air kali pertama pada bukan najis anjing. Ada najis, tai cecak di tangan, kita cuci. Itu kan yang wajib sekali doang. Begitu kita cuci sekali, yang penting tangan kita udah suci, nggak ada rasa najis, bau najis, warna najis, berarti tangan udah suci. Ini kali pertama. Kemudian air itu kita tampung. Kalau air itu tidak berubah nanti dengan najis, air itu suci dan tidak menyucikan. Itu air basuhan pertama pada bukan najis anjing. Karena kalau najis anjing kan disyaratkan 7 kali. Wama usabiati dan air yang ketujuh padanya najis anjing. Nah, dari 1 sampai ke 7. Kalau 1, 2, 3 sampai 6 malah namanya air najis langsung. Air ketujuh, nah air ketujuh itu namanya air yang digunakan pada menghilangkan najis. Karena najis anjing baru dianggap suci kalau sudah basuhan ke 7. Air basuhan ketujuh itu nanti kalau memang tidak berubah, nah itu masuk dalam kategori suci tidak menyucikan. Bi khilafi saniyati wa salisati fi ghairiha. Dengan sebalik basuhan yang kedua dan yang ketiga pada selainnya najis anjing. Nah, itu enggak dianggap mustakmal pada idalah najis karena najis sudah hilang dengan basuhan pertama. Ya, semoga seperti itu ya. Kalau ada salah mohon koreksinya. Wan najisu bi fathin nuni wa kasriha ma'a kasril jim wa sukuniha wa bi fathi ma'a. Dan bermula najis itu dengan fathah nun dan kasrahnya nun. Najis dengan fathah nun, wan najisu dengan fathah nun. Nah, dan dengan kasrahnya nun bersama kasrah jim. Boleh juga wan nijisi. Wan nijisi pertama dengan fathah nun, wan najisu. Yang kedua dengan kasrahnya nun bersama kasrah jim. Oh, boleh dua-duanya ini. Bermula najis itu dengan fathah nun dan kasrahnya nun. Wan najisu boleh, wan nijisu boleh. Dengan fathah nun dan kasrahnya nun. Bersama kasrah jim. Wan najisu, wan nijisu. Udah 2. Fathah nun, wan najisu. Bersama kasrah jim, wan najisu, wan nijisu. Dan sukunnya jim, wan najisu. Udah 3. Dan dengan fathah keduanya, wan najasu. 4 logatnya. Wazada fil kamus menambah ianya pemilik kamus dalam kamus akan lugatan ukhra, logat yang lain ya ya. Dianya logat yang lain itu dhammul jim, dhammah jim seperti undudun, ka'ududin, wan nujisu. 5 logatnya. Kita baca di luar dulu biar nyambung. Air yang digunakan pada menghilangkan najis illam yataghayyar, jika tidak berubah ianya air. Walam yazid wadnuhu dan tidak bertambahlah oleh timbangannya air ba'dan fisalihi sesudah terpisahnya air amma kana dari ma yang ada ianya ma dari tempat yang ada ianya tempat ba'da tibari ma sesudah memperhitungkan air yatasyarrabuhu yang menghisap akannya air al-maghsulu oleh benda yang dicuci. Apa ma itu? Ma yang meminum akannya ma oleh maghsul minal ma'i dari air. Kelompok ketiga air suci tidak menyucikan, yaitu air yang digunakan pada rafa hadas, kemudian air yang digunakan pada menghilangkan najis. Syarat air itu baru suci tidak menyucikan jika air itu tidak berubah. Ada kain bernajis, kita cuci kain, airnya kita tampung. Air yang kita tampung itu
Bila kain tadi sudah suci, air yang kita tampung tidak berubah, itu hukumnya suci tidak menyucikan. Air yang kita gunakan untuk menghilangkan najis jika tidak berubah hanya air dan tidak bertambah oleh beratnya air. Air kita gunakan 2 liter untuk membasuh kain. Air itu kita tampung 2 liter ba'dan fisalihi, tidak bertambahlah oleh beratnya air sesudah terpisahnya air. Sesudah air terpisah, dari mana terpisah? Ammakana, dari tempat. Yang ada ianya tempat, sesudah memperhitungkan ma di sini air, yang meminum akannya air oleh benda yang dicuci dari air. Ada baju bernajis, kita cuci, air 2 liter, kemudian kita tampung. Air itu yang kita tampung dia tidak berubah dan tidak bertambah dari 2 liter. Sesudah terpisah air dari pakaian, sesudah kita perhitungkan yang dihisap oleh pakaian berapa. Air 2 liter dihisap oleh pakaian seliter. Kemudian air yang kita tampung sisa seliter. Enggak lebih dari seliter. Seliter tambah seliter yang dihisap oleh kain jadi 2 liter. Enggak lebih dari 2 liter. Air itu tidak berubah. Itu suci tidak menyucikan. Kita baca dulu ya semuanya. Waqad zakara syarihu lil hukmi bitaharatil musta'mali fi izalatin najasati wa huwal musamma bil ghasalah syartaini. Sungguh telah menyebut oleh syarih bagi menghukum dengan sucinya air yang digunakan pada menghilangkan najis. Wahwa, kembali ke musta'mal. Dianya air yang digunakan pada menghilangkan najis itu al-musamma. Itu yang dinamakan dengan ghasalah. Air yang digunakan untuk menghilangkan najis namanya ghasalah. Maksudnya air cucian. Ghasalah namanya. Akan apa syarih sebutkan? Syarta ini akan 2 syarat. Air yang digunakan untuk menghilangkan najis, baru suci tidak menyucikan harus ada 2 syarat. Sebenarnya syarat semua 4. Syarih cuma menyebutkan 2 syarat. Wataraka syarta ini, dan meninggalkan ianya syarih akan 2 syarat yang lain. Wahuma, dan bermula keduanya 2 syarat itu ayyakunal ma'u waridan alan najasa, bahwa adalah air itu yang mendatangi kepada najis. Air yang digunakan untuk basuh najis. Air itu kita tampung. Air itu baru suci harus ada 4 syaratnya. Syarat pertama, air tidak berubah. Air tidak berubah. Syarat kedua. Apa syarat kedua? Tempatnya. Pakaian yang kita cuci tadi sudah suci. Kemudian tambah syarat ketiga. Air yang mendatangi najis. Artinya air yang kita siram ke pakaian yang bernajis. Bukan air kita masukkan ke ember, kemudian pakaian bernajis kita taruh ke ember. Itu namanya pakaian yang mendatangi najis. Nah, itu nggak boleh. Harus air yang mendatangi najis. Air itu kita tampung. Kalau tidak berubah, baru suci tidak menyucikan. Nah, ini maksudnya. Bermula keduanya 2 syarat itu bahwa adalah air itu yang mendatangi ia kepada najis. Kalau kana maurudan, maka jikalau ada ianya air itu yang didatangi. Kita ambil ember, kita isi air. Kemudian kita taruh pakaian bernajis. Itu namanya maurud. Najis yang mendatangi air. Ka'an wadu'a awalan al-ma'a. Seperti bahwa meletakkan ia terlebih dahulu akan air. Letak air dalam ember. Summa wadu'a fihi saubal mutanajisa. Kemudian meletakkan ia dalamnya air akan pakaian yang bernajis. Dan najasa. Ya, bernajis ianya air. Wa ayyatuhura al-mahallu. Dan bahwa sucilah oleh tempat. Sucilah oleh tempat. Nah ini. Air basuhan najis baru suci tidak menyucikan. Pertama air yang mendatangi najis. Yang kedua tempat yang terkena najis itu sudah suci terlebih dahulu. Nah itu maksudnya. Wa ayyatuhural mahallu, dan bahwa sucilah oleh tempat. Artinya, bi'allam yabqalin najasati ta'mun wala launun wala rihun. Dengan bahwa tidak tersisalah bagi najis itu oleh rasa, oleh warna, dan tidak oleh bau. Wa illa, jika masih tersisa najis. Kita ambil air, kita cuci pakaian tadi, kemudian air itu kita tampung. Air yang kita tampung baru suci
kalau pakaiannya sudah suci. Tapi kalau pakaiannya belum suci, wa illa, jika tersisa bagi najis oleh rasa, warna, bau, pakaian masih bau. Berarti air yang kita tampung dipastikan bernajisnya, karena yang terjatuh ke sana pasti air najis. Karena pakaian yang kita cuci belum suci. Ya, fahuwa najisun. Dengan bahwa tidak tersisa bagi najis oleh rasa, warna, dan bau. Wa illa, jika tersisa, bahwa maka dianya air tampungan tadi itu menjadi najis. Wa hadza kulluha fil ghasalatil qalilatil munfasilati. Bermula ini, seluruhnya ini itu pada air basuhan yang sedikit lagi yang terpisah. Artinya, air sedikit tadi kita basuh kain, kan? Kain bernajis kita tampung. Jadi air sedikit itu baru suci, ada 4 syaratnya. Pakaian yang kita basuh sudah suci, airnya yang kita siram di atas, kemudian airnya tidak berubah dan tidak bertambah wazannya. Kama qala fil manhaj, sebagaimana yang berkata ianya Syekh Zakaria Al-Ansari dalam kitab Manhaj. Di sana ibaratnya wa ghasalatun qalilatun munfasilatun bila taghayyurin wa bila ziyadati waznin wa qad taharal mahallu tahiratun. Wa ghasalatun qalilatun, bermula air basuhan yang sedikit lagi yang terpisah dengan tidak berubah. Kita basuh najis, airnya terpisah, kita tampung, airnya tidak berubah. Wala ziyadah, airnya tidak bertambah beratnya. Bila tagayyurin wala wabila ziyadatin, dengan tidak berubah dan tidak bertambah beratnya. Waqat taharal mahallu, dan sungguh telah sucilah oleh tempat. Pakaian kita basuh sudah suci, tahirun itu yang suci. Tapi di sini syaratnya 3. Air basuhan 4. Air basuhan sedikit yang pertama. Air basuhan yang sedikit yang inpisal. Syarat pertama inpisal. Kemudian dia tidak berubah. Tidak bertambah beratnya. Tempatnya sudah suci. Air itu suci. Qauluhu illam yataghayyar. Jika tidak berubah ianya air. Air yang kita basuh najis tadi tidak berubah. Yang kita tampung maksudnya. Fa in taghayyara, maka jika berubah ianya air walau yasiran, sekalipun ada ianya perubahan itu sedikit, fa huwa najisun, maka air itu najis. Walam yazid wadnuhu, dan bahwa tidak bertambahlah oleh beratnya air. Maksud tidak bertambah bi ansawa, artinya dengan bahwa sama ianya wadan. Sebelum kita basuh najis tadi 2 liter, sesudah kita basuh juga 2 liter maksudnya, sama. Maksud 2 liter itu tentunya nggak mungkin 2 liter utuh kan, pasti ada dihisap oleh tempat. Sesudah memotong hisapan tempat. Tidak bertambahlah oleh beratnya air, dengan bahwa sama ianya berat, au nakasa, atau kurang ianya berat. Qauluhu ba'dan fisali, sesudah terpisahnya. Terpisahnya air ay anil mahalil maghsul, dari tempat yang dibasuh. Wa asyara bidzalika, mengisyarah ianya syarih dengan demikian ucapannya sesudah terpisahnya air ila annahu la yuhkamu 'alal ma'i bi syai'in qabla imsali. Kepada bahwa sungguh hal dan sya'an itu tidak dihukumkan kepada air dengan sesuatu sebelum impisalnya air. Air baru ada hukum najis atau tidaknya ketika air itu terpisah dari tempat. Amma kana. Jadi bukan tempat di sini. Beliau mengartikan amma kana ay anil qadril ladzi. Dari ukuran-ukuran alladzi, karena yang ada ianya ukuran, dari ukuran-ukuran alladzi yang ada ianya air, di atasnya ukuran qabla al-ghasli bihi, sebelum membasuh dengannya air. Berarti begini cara mengartikan. Air yang digunakan pada menghilangkan najis, illam yataghayyar, jika tidak berubah ianya air dan tidak bertambahlah oleh beratnya air. Kapan tidak bertambah? Sesudah terpisahnya air. Amma, sesudah terpisahnya air. Amma, ini bukan terpisah berarti. Amma bukan muta'alaq kepada infisal. Tidak lebih. Tidak lebihlah oleh wadannya air sesudah terpisahnya air. Dari mana tidak lebih? Ya, amma muta'alaq kepada yazid. Tidak lebih dari ukuran. Yang ada ianya air di atasnya ukuran. Ba'da i'tibari ma. Sesudah memperhitungkan ma. Sesudah memperhitungkan air. Yatasyarrabahu, yang menyerap akannya air oleh benda yang dicuci. Ya, itu baru benar. Jadi qauluhu amma kana ay anil qadril ladzi, dari ukuran-ukuran alladzi yang ada ianya air di atasnya ukuran sebelum dicuci dengannya air. Wa qauluhu ba'da i'tibari ma yatasyarabuhu. Bermula ucapan syarih sesudah memperhitungkan ma, yang menghisap akannya ma oleh benda yang dicuci. Wa ba'da i'tibari ma
yumajjihuhul maghsulu minal wasakh. Sesudah memperhitungkan ma yang menolak akannya ma oleh benda yang dicuci dari wasakh, dari daki. Sesudah memperhitungkan ma yang meludah akannya ma oleh benda yang dicuci dari daki. Ini maksudnya begini. Gimana ya? Kain kita cuci kan, ada ukuran yang dihisap oleh kain, kemudian ada air yang ikut terbawa dengan najis yang hilang dari kain itu. Nah, air yang dihisap oleh najis yang dihilang dari kain itu namanya ma yumajjihuhul maghsul. Sesudah memperhitungkan ma yang menolak majja, yumajjihuhu, majja yamujjuhu. Sesudah memperhitungkan ma yang meludah akannya ma oleh benda yang dicuci dari daki. Nah, jadi ini tambahan nih. Sesudah menghitung air yang dihisap oleh kain dan sesudah menghitung air yang ikut pergi bersama najis tadi. Ini beliau memberikan gambaran biar jelas. Fa'idza kana kadrul ma'i 'asharata artalin. Maka jika adalah kadar air itu 10 liter. Ada baju kita bernajis, kita punya air 10 liter. Fafaradna anna saubal maghsula yatasharabu ritlan. Maka kita takdirkan bahwa sungguh pakaian yang dicuci itu menghisap ia akan seliter. Kita cuci dengan 10 liter air, seliter dihisap oleh baju. Wa yamujju minal waskhi au qiyataini. Dan menolak ianya air dari daki akan 2 auqiyah. Ini susah beliau menggunakan kata auqiyah, bukan liter lagi ya. Summa ba'dal ghusli, kemudian sesudah mencuci pakaian tadi, sara kadral ma'i tis'ata artalin. Jadilah oleh ukuran air itu 9 liter. Wa auqiyataini, 9 liter dan 2 auqiyah, au akala atau lebih kurang. Air 10 liter dihisap oleh baju seliter, kemudian ikut pergi bersama daki 2 auqiyah. Mungkin 1 liter ini 10 auqiyah ya. 10 auqiyah. Nah, jadi 1 liter 2 auqiyah. Kemudian sesudah mencuci pakaian tadi, kadar air tinggal 9 liter 2 auqiyah. Awakalla fahuwa tahirun, maka dianya air itu suci. 10 liter dihisap oleh baju seliter. 9 tambah seliter 10 liter. Kemudian air menjadi bertambah karena ada tambahan najis ya. Atau daki yang masuk ke air. Sehingga air jadi 9 liter tambah 2 auqiyah. Atau 9 liter 1 auqiyah. Jadi air itu suci. Air yang kita tampung itu dianggap suci. Karena belum bertambah wazannya. Wa inzada ala dzalik, jika lebih ianya air di atas demikian, 9 liter 2 auqiyah lebih, fawa ianya air itu najis. Karena ma yang lebih ianya ma itu dari najis, yang lebih pasti najis. Ini tentunya bukan kotoran yang gede banget kali di pakaian ya. Ya, ini rada susah juga memahami auqiyah. Nah, ini udah selesai nih. Kelompok ketiga, air suci tidak menyucikan, yaitu air yang digunakan pada rafa' hadas dan air yang digunakan pada rafa' najis. Kemudian nanti di kelompok ketiga ada namanya air kelompok bagian kedua, yaitu air yang berubah nanti. Nah, jadi ini udah selesai. Tadi janji air kelompok ketiga ini kan dibagi dua. Air digunakan untuk rafa' hadas atau untuk menghilangkan najis. Kemudian satu lagi nanti air yang berubah. Berubah dengan benda suci. Ya. Jadi itu masuk kelompok ketiga. Ya, sampai di sini dulu, moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Walhamdulillah. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.